Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini. Terima kasih juga kepada Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi dari penelitian saya ini. Penelitian saya berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan di E-commerce Tokopedia pada saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Salwa Azhara dengan nomor NPM 0441192004 dari kelas Manajemen Komunikasi 2. Yang pertama, topik permasalahan. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara yang umumnya menyerang banyak orang. Platform dagang elektronik atau e-commerce dapat membantu lebih banyak masyarakat di Indonesia, baik untuk penjual dan pembeli, terlebih lagi di masa PPKM ini. Masyarakat mempunyai keterbatasan untuk meminimalisir terkenanya virus COVID-19. Ketertarikan pengguna Tokopedia kepada promosi yang tujuannya memberi kepuasan pada mereka sendiri. Berikut ada referensi penelitian dari penelitian saya ini. Yang pertama dari Zahra Nabila Azka tahun 2017, pengaruh promosi dan kualitas pelayanan dalam belanja online terhadap kepuasan konsumen Traveloka. Yang kedua ada dari Lenggang Kurnia Intan Devi tahun 2019, pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Yang ketiga, dari Wahid Yulianto tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Kepuasan Pelanggan di Toko Alia Shopee Kebumen. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Dari zaman ke zaman, dunia sudah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, baik di dalam bidang ekonomi, bisnis, transportasi, teknologi, dan juga bidang lainnya. Perkembangan internet juga menunjang perusahaan untuk mengembangkan pengelolaan organisasinya, khususnya di bidang manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia. Awal bulan Maret 2020 muncul pandemi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 di Indonesia, yang menjadikan perubahan besar pada kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut diawali dengan himbauan dari pemerintah agar masyarakat selalu menjaga jarak dan tetap tinggal di rumah. Himbauan tersebut untuk mencegah penularan virus itu sendiri. Dengan adanya himbauan tersebut memberikan efek yang drastis dalam kehidupan, salah satunya di sektor perdagangan. Hal ini menjadikan pelaku bisnis melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi internet dalam meningkatkan kepuasan pelanggannya. Penggunaan internet di dalam perdagangan dapat memberikan kemudahan dan kualitas informasi yang baik kepada pelanggan. Pemasaran online atau yang disebut juga e-commerce menurut Kotler dan Armstrong merupakan upaya perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa dan membangun hubungan dengan pelanggan melalui internet. Perusahaan e-commerce di Indonesia dalam memasarkan produk atau jasanya menggunakan berbagai macam strategi, misalnya seperti promosi penjualan. Strategi tersebut menentukan pelanggan dalam memutuskan suatu pembelian dan puas atau tidaknya. Perusahaan e-commerce di Indonesia dalam memasarkan produk atau jasanya menggunakan berbagai macam strategi, misalnya promosi penjualan. Strategi tersebut menentukan pelanggan dalam memutuskan suatu pembelian dan puas atau tidaknya. Berikut adalah contoh voucher belanja dari Tokopedia, yaitu belanja cashback hingga 400.000, minimal transaksinya 200.000. Diambil dari sumber aplikasi Tokopedia di smartphone pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa situs e-commerce yang sudah populer, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora, dan juga Traveloka. Situs e-commerce tersebut masing-masing telah memiliki aplikasi mobile sehingga lebih mudah digunakan. Keunggulan dari kelima aplikasi
Keunggulan dari kelima aplikasi mobile e-commerce tersebut, terlebih lagi di masa pandemi COVID ini, karena memiliki cara pembayaran yang digital juga, misalnya melalui OVO, M-Banking, GoPay, Dana, dan juga ShopeePay. Dalam penelitian ini menganalisa faktor pengaruh promosi Tokopedia yang berpengaruh pada kepuasan pelanggan pada saat mengakses dan berbelanja di masa pandemi COVID-19. Dengan melihat faktor tersebut, diharapkan pelaku usaha e-commerce dapat memahami apa yang dibutuhkan pelanggan sehingga dapat meningkatkan omset pendapatan di masa pandemi COVID-19 ini juga. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana promosi Tokopedia di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana kepuasan pelanggan pada Tokopedia di masa COVID-19? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh promosi Tokopedia terhadap kepuasan pelanggan di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada untuk mengetahui promosi Tokopedia di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui kepuasan pelanggan pada Tokopedia di masa pandemi COVID-19. Ketiga, untuk menganalisis pengaruh promosi Tokopedia terhadap kepuasan pelanggan di masa pandemi COVID-19. Kerangka teoritis. Menurut Sugiono tahun 2017, mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah promosi X sebagai variabel bebas dan kepuasan pelanggan Y sebagai variabel terikat. Berikut adalah gambaran kerangka teoritis dalam penelitian ini. Selanjutnya ada daftar pustaka yang sudah saya olah di aplikasi Mendeley tahun 2021. Di sini ada 5 referensi dari penelitian saya ini. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Menurut Sugiono tahun 2019, hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian sudah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat disusun hipotesis penelitian. Yang pertama, pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan secara aktif untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Sedangkan kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Dikutip dari BEN tahun 1991. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irna Fitri tahun 2016 bahwa promosi sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan, sehingga peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. Promosi X tidak berpengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan Y di e-commerce Tokopedia pada saat pandemi COVID-19. Promosi X berpengaruh nyata terhadap kepuasan pelanggan Y di e-commerce Tokopedia pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada kuesioner penelitian yang sudah saya buat. Di bagian 1, ada identitas pribadi responden yang isinya nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, ataupun pekerjaan, dan lain-lain. Di bagian 2 ada daftar pertanyaan kuesioner, daftar pertanyaan atau daftar pernyataan. Berikut, variabel X promosi, X1 frekuensi promosi. Nomor 1, saya merasa Tokopedia melakukan promosi melalui berbagai media. Nomor 2, saya merasa banyak iklan Tokopedia yang menarik pelanggan untuk berbelanja. X2, kualitas promosi.
Saya merasa Tokopedia memiliki promosi yang menarik dengan kualitas yang baik. Dengan adanya promosi Tokopedia seperti WIB, Waktu Indonesia Belanja, membuat saya ingin belanja di marketplace Tokopedia, dan seterusnya. Di variabel Y, kosan pelanggan, ada Y1 minat berkunjung kembali. Saya akan menggunakan marketplace Tokopedia kembali di kemudian hari. Yang kedua, saya akan membeli ulang dari seller yang sama di Tokopedia. Y2, word of mouth, kesediaan merekomendasikan. Saya akan merekomendasikan kepada orang terdekat untuk berbelanja melalui aplikasi Tokopedia. Kedua, saya akan mengatakan hal-hal baik mengenai produk yang saya rekomendasikan, dan seterusnya. Nah, di sini saya sudah melakukan sebuah uji validitas dari kuesioner saya sendiri. Bisa dilihat bahwa di sini ada 10 pernyataan yang sudah saya olah, di mana di hasilnya itu terdapat tanda bintang, di mana ditandai dengan butir pertanyaan itu valid. Seperti itu. Yang kedua dari variabel Y, yaitu kepuasan pelanggan. Di sini ada 6 pernyataan, di mana sama juga terdapat tanda bintang, yang artinya butir pertanyaannya itu valid. Selanjutnya, saya sudah uji reliabilitas terhadap kuesioner yang telah saya buat. Di sini promosi sudah saya olah dengan rumus alpha Cronbach yang hasilnya 0,861, di mana jawabannya di mana pernyataan ini bagus. Selanjutnya, kepuasan pelanggan dengan hasil 0,767, di mana keputusan dapat diterima dan atau acceptable. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yang diambil untuk melakukan penelitian ini adalah marketplace Tokopedia, karena dalam penelitian ini ingin mengetahui pengaruh promosi terhadap kepuasan pelanggan di e-commerce Tokopedia. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan, yakni dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2021. Yang kedua, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan di e-commerce Tokopedia pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dari penelitian ini adalah pelanggan di e-commerce Tokopedia pada saat pandemi COVID-19. Sampling dapat mempermudah peneliti dikarenakan dapat menghemat waktu dan juga biaya. Rumus sampel. Pada penelitian ini, data diambil berdasarkan data dari para responden, yang mana data yang diperoleh merupakan data dari sampel yang mewakili seluruh populasinya. Maka, supaya mewakili populasi atau representatif, perhitungan sampel untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan Lemeshow dengan cara sebagai berikut. Berikut hasilnya juga ada 360 sampel. Teknik pengambilan sampel, probability sampling, merupakan salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis datanya ada data primer, yaitu materi atau kumpulan fakta yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat penelitian berlangsung. Ada juga data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari pihak lain. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data cakupan pelanggan e-commerce Tokopedia yang mendapatkan keuntungan dari pengaruh promosi.
Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan lembar kuesioner yang disebarkan kepada responden pelanggan Tokopedia pada saat masa pandemi COVID-19 dan observasi tentunya. Berikut adalah hasil dari kuesioner. Di sini ada karakteristik responden dulu. Di sini itu yang mengisi kuesioner tentang usia 10-20 tahun ada 4 responden, 20-30 tahun ada 35 responden, di atas 30 tahun ada 1 responden. Dengan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, di mana laki-laki ada 17 orang dan perempuan 23 orang. Tertera pekerjaan juga, seperti pelajar atau mahasiswa ada 36 responden, pengusaha atau wira swasta ada 1 responden, karyawan ada 2 responden, lainnya ada 1 responden. Berikut uji korelasi. Hubungan antara promosi dengan kepuasan pelanggan signifikan 0,02 lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat korelasi kuat. Korelasi promosi dan kepuasan pelanggan menunjukkan angka sebesar 0,797. Angka ini menunjukkan bahwa korelasi sangat kuat dan searah. Artinya, semakin sering promosi dilakukan, maka kepuasan pelanggan Tokopedia semakin baik. Selanjutnya ada uji regresi. Berdasarkan tabel di atas diperoleh p-value linearity signifikansi 1,000 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisiensi. Tabel koefisiensi memberikan informasi tentang persamaan regresi dan ada tidaknya pengaruh variabel promosi terhadap kepuasan pelanggan. Rumus persamaan regresi dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut. Model summary. Tabel model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel promosi secara terhadap variabel kepuasan pelanggan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.